Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana di malam ini kita hadir untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keuntungan yang begitu besar buat kita semua. Sedikit, kalau boleh Anda kasih ilustrasi, gambaran sedikit. Salah seorang di antara kita yang hadir di sini dikasih tahu sekarang, cukup 3 bulan, insya Allah minggu depan Bapak Presiden mau datang ke Mendel. Ya. Bapak Presiden mau datang ke rumah. Kira-kira apa yang kita siapin? Pasti kita langsung ke material. Rumah kita yang catnya udah buruk, kita cat lagi. Bangku yang bolong-bolong sudah beli. Cari pinjaman buat bagusin. Beli karpet. Kamar mandi dicuci lagi, dibersihin lagi. Semuanya dibersihin. Buat siapa? Buat nyambut dengan Allah. Buat nyambut manusia yang sama dengan kita. Allahumma dia dikasih amanat buat jadi pemerintahan, jadi presiden, kita hormati, dia datang ke begitu. Tadi kita dengar Ustaz Tafsir bilang, ini bulan kedatangan Rasulullah, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang dibacain maulid, kita tahu, kita sering dengar dari guru-guru kita. Rumah tersebut dihadir oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Rasulullah. Kalau kita bakal datang ke tempat-tempat maulid, di mana-mana, di Jakarta, di mana di sini tempat, di tempat tersebut pun akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persiapan kita buat nyambut ini? Apakah dengan progres yang minus atau dengan progres yang positif, yang besar? Maksudnya apa? Apakah keadaan kita masih sama dengan tahun kemarin ketika masuk bulan Rabi? Ataukah lebih rendah dari keadaan tersebut? Atau mudah-mudahan kita bisa lebih keadaan kita tentang ittiba kita kepada Nabi Muhammad di bulan yang akan datang sebentar lagi. Ini yang perlu kita siapin buat Rasulullah. Nabi gak perlu kita beli baju yang baru, Nabi gak perlu kita beli sendal yang baru, tapi Nabi perlu dari kita mana? Bukti dari ungkapan kita yang kita sering bilang kita cinta sama Rasulullah. Mana ittiba kita dengan Nabi Muhammad? Mana kemiripan kita dengan Rasulullah? Bagaimana keadaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah kita? Bagaimana keadaan ilmu yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita ambil? Berapa persen dari ilmu tersebut? Al-ilm bil ta'allum, ilmu dengan belajar. Gak ada orang disulap jadi pintar. Kalau ada pengen ke situ kita disulap jadi pintar. Kagak ada. Al-ilm bil ta'allum, belajar. Kemana kita dari ilmunya Rasulullah? Apakah kita gak malu? Umur kita udah gede segini, tapi kalau tanya rukun sholat ada berapa ya? Gak tahu. Apa kita gak malu? Kalau kita pas ada orang nanya, bagaimana sih? Kita sering kader majelis-majelis taklim, ditanya gimana sih caranya mandi wajib? Ceritain dong caranya bagaimana, dari mulai masuk kamar mandi sampai keluar lagi dari kamar mandi. Gimana cara mandi wajib? Terus kita nggak bisa, malu kalau kayak begitu. Kemana kita dari ilmu Rasulullah? Kemana kita dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mumpung kita diberikan oleh Allah hidup di tempat, di komunitas yang di situ banyak para ulama, banyak para sholihin, banyak para guru-guru asatidzah yang bisa membimbing kita untuk mengenalkan kita dengan syariat Rasulullah. Ambil kesempatan tersebut. Yang mana kesempatan gak datang 2 kali. Ya, mumpung kita dekat dengan mereka, ambil, datangi rumah mereka, tanya bagaimana ini, bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibilang kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ngerjain sesuatu ibadah tapi enggak ngerti akan ilmunya, enggak bakal diterima ibadah tersebut. Enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu itu dengan tujuan apa? Biar kita bisa lebih lagi dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu orang
Itu pernah ditawarin semangka. Suruh makan terus makan, dia nggak berani makan. Kenapa? Nabi doyan katanya semangka. Betis ya, ada yang bilang betis itu semangka, ada yang bilang betis itu apa namanya melon. Gitu dulu kalau orang datang ke rumah kakeknya yang dari lagi, bawa melon, dia bilang ada betis, yang bilang melon dulu. Gitu. Ada banyak pendapat tentang artinya betis yang dimaksud. Kalau saya ketika dikasih betis tersebut, ini orang nggak makan, ditanya kenapa dia nggak makan? Kan Rasulullah sama hal tersebut. Dia bilang iya Rasulullah senang, tapi hanya belum tahu bagaimana caranya Rasulullah ngambil dari piring sampai ke mulutnya, bagaimana caranya. Sampai hal yang sedemikian mereka ingin menyamakan dirinya dengan Rasulullah. Mereka ingin ittiba dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana dengan dulu kita sering teriakan di mimbar, suruh orang sholat berjamaah, bagaimana kita dengan berjamaah? Apakah setahun dari Robi, semua Robi kita masih biasa aja sholat kita belum berjamaah? Bagaimana kita dengan Al-Quran? Udah berapa juz yang kita baca? Mulai Ramadan kemarin sampai sekarang udah berapa kali khatam kita Al-Quran? Ini yang perlu kita cari. Ini yang perlu kita perhatikan dari hidup kita. Ini yang perlu kita hitung. Bagaimana progres kehidupan kita? Kita udah punya. Allah udah bilang apa namanya bahwa di dalam diri Rasulullah uswah yang terbaik, contoh yang terbaik. Allah udah kasih sama kita goalnya 100% ini kayak iman ini. Orang kalau bikin proyek minggu pakai dari mulai 0 sampai 100%, dari mulai belum bikin apa-apa sampai selesai. Itu tiap hari dihitung. Bagus kan? Kecepatan proyeknya bagus kan? Ini juga kita begitu. Umur kita 60-70 kata Rasulullah. 60-70 tahun kata Nabi Muhammad. Kita pengen ketika kita sampai di umur tersebut, ittiba kita dengan Rasulullah sempurna. Ittiba kita dengan Nabi Muhammad benar-benar bulat sempurna. Kecintaan kita benar-benar sempurna dengan Rasulullah. Bagaimana caranya dengan sekarang kita mulai? Dari sekarang kita mulai. Udah berapa persen dari hidup kita yang habis. Tapi kemana dengan ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mungkin bisa jadi pemikiran buat kita. Kita pulang ke rumah, kita periksa diri kita, periksa keluarga kita. Bagaimana hubungan kita, keluarga kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak masuk bulan lagi, dan kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Rasulullah, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.